Selamat pagi teman-teman musisi sekalian. Apa kabarnya? Kita berkumpul bersama lagi untuk kebaktian kita. Kebaktian masih dalam online ini. Tapi kita percaya Tuhan berserta kita, amin. Kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya untuk melindungi kami. Mari kita angkat pujian ini bersama. Kita persiapkan hati kita dan kita angkat lagu ini live. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the outside I am born again. Forever safe in the Savior hand. You are more than my words can say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, following your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Kami percaya Tuhan, Kau hidup dalam kami. Oh, we give you praise, Lord, we give you praise. Mari kita nyanyikan bersama. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light. Breaking chains that were holding me. You send your son down to set me free. 'Cause everything in this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that you will be done. Amen, Lord. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, we give you praise. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Wow. We praise your name, oh Lord. Kami bawa pujian kami, Tuhan. Katakan, you are my freedom to lift you higher. 'Cause you are my freedom to lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh Lord, you are life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us. You are alive in us. Nothing can take your place. Yes, Lord, you are all we need. Your love has set us free. Oh, we give you praise, oh Lord, we give you praise. Segala pujian Tuhan bagi nama-Mu. Meskipun kami sendiri dalam kamar kami, Tuhan, ataupun ketika kami menonton ini, Tuhan, kami menggunakan HP kami, Tuhan, kami sendiri dan kusyuk di hadapan-Mu, Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu hadir buat kami, Tuhan. Jemaatin sekalian, kita ada lagu baru. Lagu ini berkata tentang semua hal yang terjadi itu mengarah kepada Yesus. Bahwa kita hidup di dunia ini itu kita dedikasikan untuk Tuhan Yesus. Lagu ini sangat simple, artinya sangat meaningful. Bisa kita renungkan bersama. Mari kita coba nyanyikan ini bersama-sama. Kita coba merenungkan lagu ini bersama-sama. Kita siap ya? Mari kita nyanyikan.
kasih yang telah menebus, semua tentang Yesus. Karena kuasa darahnya yang kudus, semua tentang Yesus. Tentang janji yang takkan terhapus, semua tentang Yesus. Kemenangan atas kuasa maut. Kan kami agungkan Dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puja. Kita nyanyikan sekali lagi. Semua tentang Yesus, untuk kasih yang telah menebus. Semua tentang Yesus, karena kuasa darahnya yang kudus. Semua tentang Yesus, tentang janji yang takkan terhapus. Semua tentang Yesus, kemenangan atas kuasa maut. Kan kami agungkan Dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puja. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya, haleluya. Kami puja, kami puja, oh Lord. Kasih-Mu yang berkuasa, kasih-Mu atas kami. Kami penuh Tuhan. Kasih-Mu yang berkuasa menuntun hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya kami sembah. Haleluya, segenap hatimu. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah.
Seperti dalam lagu ini Tuhan, kami mengatakan haleluya, kami puji Engkau Tuhan. Sebab semua ini, semua yang terjadi Tuhan, kami tahu kami lakukan dan kami butuh Tuhan anugerah-Mu dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan. Oh, we pray Lord. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu yang berkuasa menebus hidup kami Tuhan, melayakkan hidup kami Tuhan. Jematin sekalian, dimanapun kalian berada, apakah engkau percaya kuasa Tuhan masih bekerja atas engkau? Kasih karunia Tuhan masih bekerja atas engkau. Apakah engkau percaya? Doakan anak-anak teens. Pray for your name, oh Lord. Katakan di dalam hatimu, ambil sikap berdoa, ambil sikap sembah Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan yang datang atas engkau, biar engkau boleh mengenal Tuhan sebagaimana pribadi Dia yang menyentuh engkau. Ku percaya Tuhan, Kau akan selalu beserta dengan kami bagaimanapun keadaan hidup kami. Oh, we praise to you Lord, oh God. Di dalam hidup kami Tuhan, kami yang belum mengenal Engkau ingin mengenal Engkau Tuhan, sebab Engkau disebut Prince of Peace, Healer. All my life, all my cares on you, Kings of Kings, mighty Savior. All my life, all my cares on you, Prince of Peace, perfect healer. All my life, all my cares on you, Prince of Peace, mighty Savior. All my life, all my cares on you, on you, oh God. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu, kuasa-Mu melebihi hidup kami Tuhan. Kau yang memampukan, Kau yang beserta dengan kami. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan beserta kami. Oh, we believe Lord. We give you praise, oh God. Oh, we give you praise. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang menjamah kami. Yes Lord, yes Lord. Segalanya kami serahkan kepada Engkau. Give you praise, oh Lord. Bila ku buka mataku, lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau belajar Tuhan, ku buka mataku, lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Katakan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes, Lord. Yes, Lord. Selamat siang anak-anak youth sekalian. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur, dan mari sebelum itu kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami pada hari ini datang dengan hati yang limpah dengan syukur. Dan juga kami datang merendahkan hidup dan keberadaan kami, sebab Tuhan, kami memerlukan firman-Mu. Sebentar waktu kami membuka firman-Mu, biar Tuhan buka hati kami, pikiran kami, biar semuanya boleh diterangi, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biarlah hanya perkataan-Mu yang Engkau ingin sampaikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat siang teman-teman youth sekalian, jemaat youth sekalian. Pada hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu honoring God, ya, menghormati Allah. Honoring God, ya. Di dalam rangkaian tema yang menjadi tema bulanan kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tema yang satu ini, yaitu menghormati Allah. Ya, saja kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Ya, mari kita buka sama-sama. 1 Petrus pasal ketiga ayat ke-15. Biarlah meskipun ini adalah ibadah melalui streaming online,
kita semua tetap boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh hati kepada Tuhan. Mengapa? Sebab firman Tuhan berkata bahwa penyembah yang berkenan kepada Tuhan adalah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi meskipun melalui media streaming seperti ini, roh kita itu menyembah kepada Tuhan. Hidup kita, itu kita sungguh-sungguh kita arahkan kepada Tuhan. Dan kita juga ingin membuka hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan meskipun melalui ibadah streaming online, ibadah kita kiranya boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi mari berikan segenap hidupmu, arahkan kepada Tuhan. Mungkin gangguan-gangguan yang kiranya bisa membuat kita tidak fokus kepada firman Tuhan, boleh kita singkirkan dahulu ya. Kita berikan waktu-waktu ini khusus untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah, but in your heart honor Christ the Lord as holy. Honor Christ the Lord as holy. Honor, hormati Kristus Tuhan. Kuduskanlah Kristus Tuhan di dalam hatimu. Saudaraku, tema mengenai menghormati Tuhan adalah tema yang kita temukan sepanjang Alkitab. Bagaimana mulai dari perjanjian lama, ketika Tuhan memilih orang-orang untuk tujuan dan rencananya, maka orang-orang ini adalah mereka yang mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga dalam hidup mereka ada satu hormat yang kudus kepada Tuhan. Katakanlah Abraham, bagaimana melalui sebuah perjumpaan dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang dan kemudian mengunjungi Abraham di kemahnya ketika ya, mereka masih berkemah pada saat itu. Dan bagaimana melalui satu perjumpaan, melalui tanda-tanda yang diberikan, maka Abraham takjub dan hormat dengan Tuhan sehingga dia membawakan persembahan kepada Tuhan. Demikian juga kisah ini akan turun kepada tokoh-tokoh yang lain seperti Yakub dan juga tokoh-tokoh yang lain. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sepanjang cerita, sepanjang kisah sejarah di Alkitab, mereka yang mengikut Tuhan, mereka yang dipakai kehidupannya oleh Tuhan untuk menyatakan maksud dan rencananya, itu adalah mereka yang hidupnya itu ada hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, nanti saya akan bahas takut kepada Tuhan ini apa sih? Ya. Tapi sebelum itu saudara, saya ingin kita memahami dulu arti kata honor di sini. Arti kata hormat kepada Tuhan di sini. Itu sebuah sikap yang sadar betul bahwa Tuhan itu suci dan kudus. Sedangkan kita adalah manusia yang berdosa dan terbatas. Hormat kepada Tuhan juga sebuah sikap yang berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa anugerah-Mu bahkan semesta ini akan kolaps. Semesta ini akan berantakan. Sedangkan kami adalah seperti pasir di laut. Kami seperti debu. Ya. Nah, ini sikap hormat adalah lahir daripada satu kesadaran dan pengetahuan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang jauh melampaui kita manusia. Yang otoritasnya itu ada di atas semesta. Ya tentu pertanyaannya bagaimana mungkin kita tidak hormat kepada Tuhan. Manusia itu mengenali otoritas di dalam hidupnya. Waktu kita di sekolah, waktu teman-teman di sekolah, teman-teman tahu di sekolah ada otoritas yang mengatur. Mungkin di sana ada guru-guru. Di sana ada mungkin kepala sekolah. Kita kemudian ke suatu tempat, di tempat itu juga ada otoritas. Dengan masyarakat juga ada otoritas pemerintahan, otoritas keamanan yang mengatur.
Manusia itu mengenali otoritas dalam hidupnya. Di rumah ada papa dan mama. Yang selama kita bersama dengan mereka di tengah-tengah keluarga, maka ada otoritas yang kita hormati. Ada otoritas yang kita kenali. Sehingga tentu kita belajar. Ada hal tertentu yang kita tahu. Kita harus tanyakan dulu kepada orang tua kita. Terutama adik-adik youth. Anak-anak muda, kita tanyakan kepada papa kita. Kita tanyakan kepada mama kita. Oh, itu bukan satu sikap yang penakut. Wah, penakut ya, kok dikit-dikit harus minta izin. Bukan. Tapi sebagai orang yang mengerti, ya tentu teman-teman youth adalah, Anda ini adalah kelompok usia yang sudah mulai beranjak dewasa. Sudah mulai mengerti. Ya, sudah bukan kanak-kanak. Kita mulai mengerti, memahami bahwa ada otoritas di atas kehidupan kita sehari di tengah keluarga, di sekolah dan sebagainya, sehingga kita mau belajar untuk ada di dalam sistem itu, dan di mana kita harus menundukkan diri taat, kita belajar taat. Ya. Sehingga bukan berarti, oh ini penakut dikit-dikit minta izin. Tidak, tapi di tengah keluarga kita menghormati orang tua kita. Kita menghormati papa mama kita. Sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan atas hidup kita. Untuk apa? Untuk menggembalakan jiwa kita, mengarahkan jiwa kita. Untuk kita bertumbuh dewasa sehingga suatu hari kita bisa mengambil keputusan dalam hidup sebagai orang dewasa. Tapi selama kita masih bersama orang tua kita di rumah, kita belajar mengenali otoritas dalam hidup kita. Kita kadang tanya, Pak ini boleh enggak? Ma ini gimana? Mungkin orang tua kita menetapkan jam malam, yuk kalau jam berapa udah harus sampai rumah, nggak boleh enggak ya? Itu buat kebaikan kamu. Kita belajar menaatinya, kita belajar untuk mengikutinya. Nah sekali lagi manusia mengenali otoritas yang ada di atasnya dia. Dan dari otoritas-otoritas yang ada, maka firman Tuhan adalah otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kehidupan semesta dan manusia yang dia ciptakan. Tuhan bukan hanya dengan berfirman menciptakan semesta. Bukan hanya dengan berfirman jadilah semesta ini. Tetapi juga dengan firman-Nya dia menyatakan otoritasnya atas semesta. Sehingga bagi Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan, bagi Anda dan saya yang telah hidup belajar untuk mengenal Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Dan kita belajar untuk menghormati Tuhan. Untuk menghormati firman-Nya. Kita tahu firman-Mu itu baik bagi jiwaku. Kita tidak merasa bahwa firman Tuhan itu kok begitu membatasi aku. Firman Tuhan membuat aku tidak bebas. No, tapi firman Tuhan mengarahkan hidupku pada jalur, pada jalan yang sebagaimana mestinya. Nah saya di situ menyoroti dulu kata honor, menghormati, mengenali otoritas Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin membahas 1 Petrus 3:15 tadi ya. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Tapi saya ingin menyoroti bahasa Inggrisnya. Saya percaya Dedek Youth sekalian bisa mengikuti. But in your heart, honor Christ the Lord as holy. In your heart. Di dalam hatimu. Apa artinya? Apa artinya di dalam hati kita? Artinya ini berbicara soal sikap hati. Ini berbicara soal respon hati kita. Apakah kita menghormati Tuhan atau tidak? Itu bagaimana hati kita punya respon. Di sini bukan berarti begini ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Oh artinya Kristus itu kekudusannya tergantung dari saya menghormati dia apa enggak. Oh bukan ya. Allah kita tuh Allah yang kudus. Bagaimana sikap seorang manusia itu tidak mempengaruhi kekudusannya, kemuliaannya. Tapi maksud daripada ayat di sini in your heart artinya firman Tuhan memberitahukan kepada kita untuk sikap hati kita itu. Waktu di hadapan Tuhan, respon kita itu harus penuh dengan hormat. Akan apa? Akan kekudusannya.
Jemaat Tuhan, youth sekalian. Saya katakan bahwa jika Anda dan saya selama kita hidup mau belajar untuk menghormati Tuhan. Yang mulai dari sikap hati kita. Disitulah ada pengenalan akan Dia. Orang yang tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan, bagaimana mungkin bisa mengenal Tuhan? Dia mungkin akan menjalani kegiatan agamanya itu dengan terpaksa. Dia akan menjalani kegiatan-kegiatan dia di dalam peribadatan itu karena terpaksa. Sebab hatinya ini sebenarnya dia belum merasakan ada satu hormat yang kudus kepada Tuhan. Sebab itu aku berdoa. Saya berdoa. Kiranya hati kita adalah hati yang menyadari bahwa Tuhan, Kau Allah yang kudus. Aku milikmu, aku umatmu. Biar kemanapun aku pergi, aku belajar. Aku mau menghormati Engkau. Yang kedua, in your heart di sini, di dalam hatimu di sini, ya berarti di dalam hatimu. Ya saya ulangi ya, di dalam hati di sini ya berarti di dalam hatimu. Artinya apa? Artinya ini adalah hal yang personal. Ini adalah hal yang pribadi di dalam hatimu. Saudaraku, iman itu hal yang sangat pribadi. Kita tidak bisa kemudian mengamati satu orang, ya teman gitu. Dan kita katakan, oh ini beriman nih. Atau kita lihat orang tampilan luar, kita katakan, oh ini orang gak ada iman nih. Iman itu begitu personal, iman itu begitu bersifat batiniah. Artinya itu adalah satu keberadaan di dalam batin kita. Jadi arti kata in your heart di sini, di dalam hatimu di sini, ya artinya di dalam hatimu. Artinya hanya engkau dan Tuhan yang tahu apakah engkau menghormati Tuhan. Hanya engkau yang tahu, Tuhan yang tahu apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apakah hati kita sungguh-sungguh ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika firman-Nya menegur kita, kita berkata ampuni aku Tuhan, aku mau belajar, tolong aku. Itu hormat kepada Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Karena in your heart artinya di dalam hatimu. Hati yang mengasihi Tuhan itu tidak munafik. Iman yang sejati itu tidak munafik. Hormat kepada Tuhan yang benar itu tidak munafik. Tapi hati-hati, jemaat youth sekalian, hari-hari ini kata munafik itu ya, di antara kalangan anak muda terutama, itu bergeser maknanya. Iya, bergeser maknanya. Contoh ya, dia bilang, wah jangan munafik loh. Itu artinya apa? Udah gak usah tahan-tahan, lakukan aja kalau you mau, gak usah munafik. Itu contoh salah satu. Jadi kata munafik ini bergeser. Artinya udah nekat aja, udah lakukan aja. Begitu saudara ya. Waduh. Hati-hati. Dunia mencoba untuk mencekoki bahkan anak-anak Tuhan untuk memiliki pemikiran yang salah. Jadi itu saya katakan di sini iman yang sejati itu tidak munafik. Mengasihi itu tidak munafik. Artinya apa? Sebagaimana kita dinilai di luar, demikianlah hati kita. Artinya apa? Artinya saudaraku, in your heart, dalam hati kita, itu sungguh-sungguh belajar mengasihi dan hormat kepada Tuhan. Tidak hanya tubuh kita yang ke gereja, tidak hanya tubuh kita yang beribadah, tapi hati kita itu melenceng. Tidak hanya tubuh kita yang seperti berbakti sembah Tuhan, tapi hatinya itu corrupted. Tidak demikian. Sebab in your heart artinya hormat kepada Tuhan yang sejati itu benar-benar dari hati kita. Tidak munafik. Saya ingin singgung sedikit ya. Tadi saya katakan kata munafik sekarang telah bergeser, melenceng. Teman-teman di youth jangan sekali-kali termakan oleh kalimat itu. Udah jangan munafik loh. Lakukan aja apa yang you mau. No.
Ketika kita menghormati Tuhan, maka artinya tidak semua yang terlintas dalam benak kita, kita boleh dan lakukan aja begitu. Itu bukan sikap tidak munafik, itu justru sikap memberontak. Sebagai manusia, kita ini berjuang untuk mengalahkan dosa dengan anugerah Tuhan. Ada kalanya ada pikiran-pikiran yang tidak benar itu bisa terlintas. Jemaat anak muda sekalian, itu kenyataannya kan. Tapi bukan artinya semua yang terlintas dalam benakmu Anda boleh lakukan. Bukan semua yang terlintas dalam benakmu Anda silakan lakukan. Ingat, kita ini milik Tuhan. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita menghormati Bapa kita di surga. Kita menghormati Tuhan kita dengan apa? Menguduskan dalam hati kita. Kuduslah engkau sebab Bapamu di surga kudus. Kita mau belajar. Kita tidak sempurna. Di depan kita mungkin ada kesalahan yang kita masih bisa lakukan. Kita mungkin bisa jatuh ke parit. Tapi kita tidak tidur, makan, hidup di parit kan. Bangkit lagi. Naik lagi. Sebab kita dalam milik Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Dari tadi di dalam pembahasan. Ada kata yang mungkin Anda dengar. Bahwa hormat akan Tuhan itu artinya takut akan Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia memang ada keterbatasan. Nah, takut itu banyak ya. Takut akan kriminal. Takut bahaya. Takut binatang buas. Semuanya takut. Kata yang sama. Jadi takut akan Tuhan di sini artinya apa? Takut akan Tuhan di sini dalam bahasa Inggris itu fear. Bukan afraid. Jadi takut di sini bukan takut yang ingin kabur. Ya, saya pakai kata-kata yang gampang lah. Wah, ada ular berbisa, saya kabur. Itu takut yang kabur. Tapi fear of God, takut akan Tuhan di dalam konteks firman Tuhan adalah takut yang mengasihi. Takut yang hormat. Takut yang submit. Takut yang karena aku tahu Allah itu kudus. Namun penuh kasih. Aku hormat akan dia. Aku mengasihi dia. Aku rindu dekat dan tinggal dengan dia. Takutnya yang seperti itu. Bukan takut yang mau kabur. Ya. Jadi saudaraku, mari kita belajar pada kesempatan hari ini untuk menghormati Tuhan. Untuk menghormati firman-Nya yang berotoritas atas hidup kita. Untuk menghormati kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak sanggup. Tapi syukur kepada Allah. Dia yang menuntun kita, dia yang menjaga kita. Dia yang membawa kita di jalan kemenangannya. Untuk kita belajar hari makin hari menghormati dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya cukup sederhana untuk dimengerti ya, untuk jemaat kita di youth, adik-adik kita di youth. Mari kita berdoa, kita tutup dalam doa. Oh haleluya, Tuhan terima kasih. Sebab bagi kami sekali lagi ada kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu. Supaya hidup kami ini boleh dibangun atas kebenaran firman-Mu. Bukan dibangun atas pengertian kami. Bukan dibangun atas nilai yang dunia coba paksakan kepada kami. Tapi dibangun atas firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk menghormati Engkau. Yaitu di dalam sikap hati kami. Untuk menghormati Engkau di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu mendidik, mengajar kami. Sehingga ada kasih kepada Engkau yang tulus dari hati kami. Ada hormat, ada
Takut akan Engkau yang suci di hati kami. Sebab hari-hari ini Tuhan, dunia penuh dengan jerat. Dunia penuh dengan kepalsuan. Namun di dalam Engkau kami menemukan kebenaran yang sejati. Ajar kami Tuhan, didik kami. Kami serahkan berdoa buat adik-adik kami di youth, anak-anak muda di gerejamu ini. Dalam tangan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati.